Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriyah Anjalilatil Izzah, NIM 1910110074 dari kelas PAIP semester 3 YIN Kudus. Animasi ini adalah media pembelajaran yang saya buat untuk menjelaskan mata pelajaran Quran Hadis. Baik anak-anak, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali dengan keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran mengenai mata pelajaran Quran Hadis ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang keautentikan Al-Quran. Sebelumnya kita tahu kan bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus tahu dulu apa itu mukjizat. Jadi, mukjizat secara etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Arab a'jaza yu'jizu i'jazun mukjizatun, artinya melemahkan atau mengalahkan lawan. Secara etimologi yaitu sesuatu yang menyalahi kebiasaan disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat mukjizat. Syarat-syaratnya yang pertama yaitu mukjizat merupakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun selain Allah. Yang kedua, mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Yang ketiga, mukjizat berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang membawa risalah ilahi, yaitu seorang nabi. Dan keempat, mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan nabi yang mengajak bertanding saat itu. Dan yang kelima, tak ada seorang pun, bahkan jin sekalipun yang dapat menandingi mukjizat tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam mukjizat. Mukjizat itu ada dua macam. Yang pertama mukjizat hissi, yakni mukjizat yang dapat ditangkap oleh panca indera. Mukjizat ini dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya hanya diperlihatkan pada umat tertentu di masa tertentu. Yang kedua mukjizat maknawi, yaitu mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai oleh panca indera, melainkan dengan kecerdasan pikiran. Mukjizat ini bersifat universal, artinya dapat berlaku untuk semua umat sampai akhir zaman. Selanjutnya yaitu i'jazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran. Artinya menetapkan kelemahan manusia dan jin baik secara individual maupun kolektif untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Tujuan dari mukjizat Al-Quran yaitu untuk menumbuhkan kesadaran kepada manusia bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah sekaligus menjadi bukti kerasulan Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama dari segi gaya bahasa, bahwa Al-Quran mempunyai bahasa yang khas yang tidak dapat ditiru para sastrawan Arab sekalipun, karena susunan yang indah dan berlainan dengan setiap susunan dalam bahasa Arab. Hal itu dapat dilihat dari ketelitian dalam pengungkapan kata-katanya, keseimbangan penggunaan kata-kata, dan kerapihan dalam penyusunan kata-katanya. Dan yang kedua dari segi isi kandungannya, bahwa Al-Quran itu mengungkapkan berita-berita yang bersifat gaib, sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 1-3 yang menjelaskan kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia. Padahal saat ayat ini turun, peperangan tersebut belum terjadi. Namun setelah 9 tahun kemudian, peperangan tersebut baru terjadi. Dan yang kedua, Al-Quran mengungkapkan isyarat ilmu pengetahuan, sebagaimana dalam surat Al-Qiyamah ayat 3-4 yang menjelaskan perbedaan sidik jari manusia. Dan yang ketiga, Al-Quran memberikan aturan hukum atau undang-undang yang bersifat universal, yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu keautentikan Al-Quran. Bahasan pokok kita ya. Jadi, bukti keautentikan Al-Quran yaitu dengan memberikan tantangan kepada siapapun yang meragukan kebenarannya. Tantangan ini diberikan secara bertahap. Yang pertama dengan mendatangkan semisal Al-Quran secara keseluruhan, sebagaimana dalam surat At-Tur ayat 33-34. Tahap kedua yaitu dengan mendatangkan semisal Al-Quran 10 surat saja, sebagaimana keterangan dalam surat Yunus ayat 38. Dan yang terakhir dengan mendatangkan semisal Al-Quran 1 surat saja,
sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Dari beberapa tantangan yang diberikan tersebut, tak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu merupakan murni wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia. Baik, anak-anak, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga materi tersebut dapat menambah wawasan kita mengenai Al-Quran. Ada sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran satu ayat saja, maka ia akan memperoleh satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu akan berlipat menjadi 10 kebaikan. Maka kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari, agar kita selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.